Halo semuanya, nama saya Maulana Fajri. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan sosiologi dari Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2019. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman semuanya tentang kegiatan atau kehidupan sosial ekonomi selama sebelum pandemi dan pada saat pandemi virus COVID-19. Dan untuk tempat yang saya ambil kali ini adalah di Stadion Sultan Agung, di mana tempat ini adalah dekat dengan rumah saya dan tempat yang sangat menarik untuk kita amati tentang kehidupan sosial ekonomi yang ada di Stadion Sultan Agung ini. Oke, untuk selengkapnya silakan teman-teman simak video berikut. Stadion Sultan Agung merupakan salah satu stadion yang paling ikonik di Kota Bantul, dan stadion ini memiliki lokasi yang sangat strategis, di mana lokasi stadion ini berada di dekat dengan rumah warga, dan stadion ini menjadi salah satu stadion yang sering dikunjungi oleh banyak orang setiap harinya untuk berolahraga, nongkrong, berkumpul bersama teman-teman, atau hanya sekedar ingin jajan. Karena di Stadion Sultan Agung ini juga banyak sekali pedagang yang berjualan, baik di sekitar stadion maupun di dalam stadion. Stadion Sultan Agung bisa dikatakan menjadi salah satu stadion favorit, di mana tidak hanya olahraga sepak bola saja yang ada di stadion ini, melainkan ada beberapa anggota yang ikut olahraga voli, ikut olahraga bela diri, ikut olahraga lari, dan lain sebagainya. Maka dari itu stadion ini menjadi salah satu stadion paling favorit dikarenakan kondisinya yang masih ada di pinggiran Kota Bantul, udara yang sejuk, dan juga banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan apabila berolahraga di Stadion Sultan Agung. Dan untuk selanjutnya kita akan menyimak beberapa narasumber yang akan memberikan tanggapan mereka terkait kehidupan sosial ekonomi yang ada di Stadion Sultan Agung ini. Bagaimana tanggapan mereka? Mari kita simak penjelasan berikut. Selamat. Iya. Tinggalnya di mana, Pak? Tinggalnya di RT 07 Desa Pandes, Desa Wiyati, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Barat, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pak Selamat, ini kegiatan profesi sehari-harinya sebagai apa? Saya sebagai profesinya sebagai pengulak batu bata. Pengulak batu bata. Iya. Pak Selamat, kalau boleh tanya, Pak Selamat kan setiap Sabtu atau Minggu kan sering ke Stadion Sultan Agung. Iya. Kira-kira boleh cerita sedikit gak kegiatan selama di Sultan Agung selama sebelum pandemi corona? Sebelum pandemi ini saya lihat banyak pengunjung dan semua yang masuk semuanya berolahraga. Ini sebelum corona. Saya senang melihat bagaimana aman dan tentram. Kalau pada saat corona, waktu corona terjadi, kalau corona terjadi banyak penurunan dalam stadion, dikarenakan ya kemungkinan takut apa bagaimana. Saya usahakan kalau masuk stadion, saya sarankan supaya harus berolahraga, jangan main-main, supaya badan sehat, fit, tidak kena corona. Itu pada saat corona. Jadi pada saat corona apakah sama seperti sebelum corona, maksudnya orang-orang yang datang ke sini cuma sekedar olahraga, nggak fokus atau gimana? Ya paling yang datang tuh yang kemungkinan banyak yang hampir separuh penjual yang nggak datang, cuma datang ya kemungkinan ya dekat untuk olahraga dan untuk bersenang. Kemungkinan ya kita ya kan jalannya dibatasi sama peraturannya di sini stadion. Para semuanya kan tidak los, tidak fokus. Jadi sekarang saya minta dalam corona ini mari kalau sudah masuk stadion kita usahakan harus berolahraga supaya badannya fit, sehat, dan tidak kena corona.
Alhamdulillah sekarang sudah dibuka, para pengunjung banyak, pedagang juga banyak. Alhamdulillah juga yang di sini yang berolahraga makin banyak. Saya bersyukur, alhamdulillah. Kalau untuk ya itu tadi kehidupan sosial ya di stadion Panagung terutama. Kalau Pak Slamet sendiri melihat kehidupan ekonomi, entah pedagang-pedagang yang berdagang di sini, itu menurut Bapak gimana waktu sebelum corona ini ada? Sebelum corona alhamdulillah banyak pedagang yang tidak ngeluh, senang, banyak orang pengunjung datang, tidak peraturan ini, saya senang. Itu saya lihat stadion Panagung. Namun kalau ketika pada saat corona sekarang banyak sejak corona ini saya lihat pedagangnya banyak tapi pengunjungnya kurang, pembelinya kurang, banyak yang ngeluh. Makanya saya usahakan kalau mau stadion ya kita kalau punya rezeki sedikit belanja, kasih ya pengunjung coba kasih rezeki dia juga kasih makan. Jangan apalagi jangan takut, kita kalau sudah stadion usahakan olahraga, mudah-mudahan kita pulang sehat dengan selamat. Daripada kita duduk di sini tidak ada manfaatnya. Oke, terakhir nih Pak, pertanyaan kira-kira ada nggak pesan untuk Bapak buat ya masyarakat umum lah yang datang ke stadion ini, khususnya untuk berolahraga atau untuk kegiatan jual beli atau sekedar olahraga santai nongkrong sama teman, kira-kira ada pesan nggak untuk pesan-pesan? Saya pesankan, saya kan cuma mengingatkan, saya kan senang olahraga, usahakan kalau sudah masuk stadion kita berolahraga sampai jangan duduk, nanti menambah corona. Kita kalau tidak fit kemungkinan bisa badan kita lemah dan tidak bisa akhirnya kena corona mudah masuk. Nah makanya saya minta kalau stadion usahakan berolahraga, bersenam atau bagaimana nanti kalau sudah ya kita harus mencari kalau mau makan ya makannya yang banyak isinya, jangan sebelum kita berolahraga jangan makan es dulu, pesan ya kita tidak gampang kena kram atau penyakit. Sudah santai ya. Oke Pak, terima kasih atas pesannya. Mohon maaf ganggu waktunya. Ya, kalau misal sama-sama masih olahraganya ya semoga bisa sehat terus, Pak Muhammad bisa lancar rezekinya dan diberikan kesehatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet, dan Pak Slamet ini adalah salah satu pengunjung di Stadion Sultan Agung. Beliau aktif berolahraga di stadion setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, dari tanggapan beliau seperti yang bisa kita lihat bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Kalau kita lihat seperti yang dijelaskan oleh Pak Slamet, sebelum pandemi COVID-19 kegiatan di Stadion Sultan Agung berjalan sangat normal. Banyak sekali pengunjung yang datang ke Stadion Sultan Agung untuk berolahraga, untuk nongkrong, untuk kumpul, dan untuk jajan, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Dan pada saat pandemi ini mulai masuk ke Indonesia, nah di sini terjadi banyak sekali perubahan, di mana Pak Slamet juga menyebutkan kondisi dari Stadion Sultan Agung mengalami sedikit penurunan. Bahkan untuk awal-awal pandemi sendiri hampir setiap hari tidak ada sama sekali pengunjung yang hadir di Stadion Sultan Agung. Padahal kalau kita lihat sebelum pandemi, hampir setiap hari banyak sekali pengunjung yang datang di Stadion Sultan Agung. Nah itu kalau tanggapan dari Pak Slamet. Lalu bagaimana untuk tanggapan dari salah seorang pedagang yang aktif berjualan di Stadion Sultan Agung dari sebelum pandemi, pada saat pandemi, hingga sampai sekarang ini masih aktif berjualan, dan beliau rumahnya kebetulan sangat dekat dengan Stadion Sultan Agung. Bagaimana tanggapan beliau? Silakan simak ulasan berikut. Namanya Pak siapa? Pak Sidik Purwanto. Panggilannya Pak Sidik. Pak Purwanto. Pak Purwanto kalau di Kampung Purwanto, tapi kalau sering di kota itu panggilan Pak Sidik. Ya. Sering main ke kota nggak Pak? Ya, karena kita kalau musim liburan itu kadang-kadang sebelum pandemi ini kan kita cari tamu di kota.
Istilahnya bahasa Jawanya gaet. Betul, ya. Hmm. Rumahnya mana Pak? Kalau rumah saya di Pacar RT 09 Timbularjo, Sewon, Bantul. Ya. Profesi sehari-hari sebagai apa Pak? Pak Purwanto? Kalau saya itu ya begini Mas. Kalau sebelum ini saya punya penyakit stroke itu kadang-kadang ya freelance. Kadang-kadang mengadakan event, kadang-kadang ya guide. Tapi kalau selama pandemi ini dan saya punya penyakit kayak begini nih, saya buka usaha angkringan di Stadion Sultan Agung, Bantul. Sebelumnya boleh cerita-cerita sedikit Pak. Saya pengen tahu, sama mungkin dari nanti beberapa teman-teman dari mahasiswa juga pengen tahu bagaimana Pak kehidupan sosial selama sebelum pandemi di Stadion Sultan Agung ini, kegiatan sosialnya. Ya, kalau dari kehidupan saya itu kayak ya kalau pandemi ini pengaruh sekali, tapi kalau sebelum pandemi itu kami penghasilan juga tidak menentu lah. Kalau istilah di target atau dianu tidak bisa, apalagi selama pandemi ini ya mungkin orang sedunia pendapatannya berkurang, bahkan kami berkurangnya sampai 70%, 50 sampai 70%. Kalau dulu seandainya kita ya punya penghasilan 50.000, sekarang tinggal 20.000 ataupun 15.000. Ya kita beginilah kehidupan kita selama pandemi, kurang menentulah ya. Apalagi saya punya sakit stroke ya, jadi kita akhirnya buka usaha angkringan di stadion itu untuk menumpang hidup dan menghidupi keluarga kami yang selama ini ya bekerja apa adanya lah gitu. Kira-kira kalau sampai mengalami kerugian sebanyak itu Pak, Ya. sempat patah semangat nggak, atau kira-kira mau ke arah ya udah usaha ini maksudnya udah mau berhenti gitu, sempat ngalamin kayak gitu? Ya dulu mencoba memang lumayan lah sebelum pandemi ini. Setelah pandemi ini kan ya tadinya sih mau gulung tikar, tapi saya pikir harus apa yang saya kerjakan. Masalahnya apa, selain ini saya kan tidak bisa bekerja yang lain, jadi saya menekuni usaha angkringan ini karena untuk menghidupi. Kalau tidak usaha angkringan ini saya harus berusaha apa, masalahnya fisik saya kan sudah tidak memadai, jalan pun susah, apalagi harus membawa sesuatu yang agak berat kan kami sudah bisa. Jadi kita sekarang malah justru lebih semangat lagi supaya kehidupan kami itu layak hidup seperti masa-masa lalu gitu. Kita semangatnya begitu. Kalau untuk harapan Bapak sama keluarga ke depan, kira-kira seandainya entah pandemi ini selesai atau tidak selesai, harapannya untuk kehidupan Bapak sekeluarga apa kira-kira? Nah, kalau kehidupan saya yang jelas, saya usaha ini demi keluarga, untuk membiayai sekolah, untuk memberi makan dan pakaian. Itu saya semangatnya itu karena keluarga Mas. Jadi saya jangan sampai down gara-gara pandemi ini. Bahkan saya punya semangat dan punya harapan semoga pandemi ini cepat berlalu gitu loh. Kalau masalah semangat sih ya tetap semangat, saya malah justru saya harus semangat.
masalahnya apa? Pandemi ini kalau kita itu tidak semangat usaha dan mencari, kita yakin justru kita itu nanti malah apa ya, banyak pikiran yang negatif. Nah, datangnya pikiran negatif, nanti kehidupan keluarga kami pun akan kacau. Masalah apa? Kita yang jelas, maaf, anak saya kan 7. Nah, jadi saya harus bisa memberikan bekal demi masa depan anak-anak kami, begitu. Sebelumnya terima kasih buat Pak Purwanto sudah mau sedikit bercerita tentang kehidupannya. Mohon maaf kalau misal mengganggu waktunya, ya semoga Pak Purwanto diberikan kesehatan, Ya, melancarkan rezeki amin, keluarga. amin, Semoga apa amin, yang diajaknya bisa amin, terwujud. amin. Begitu juga kami sekeluarga minta doa kepada Mas dan rekan-rekan, dan semoga usaha kami ya bisa untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan ya kalau banyak sih masalah itu Allah sendiri nanti yang memberikan kepada kita. Yang jelas semoga cita-cita Mas dan teman-teman itu semoga sukses dan mendapatkan apa yang diharapkan, begitu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Pur. Sama-sama. Nah, baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan dari Pak Pur. Beliau adalah salah satu pedagang aktif yang berjualan angkringan di Stadion Sultan Agung. Nah, seperti yang beliau ceritakan bahwa sebelum pandemi menyerang, kehidupan ekonomi beliau ya masih bisa tercover dengan ya cukup baik, walaupun mungkin tidak sebaik orang dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, tapi setidaknya itu bisa mengcover. Nah, pada saat pandemi ini mulai masuk ke Indonesia, kehidupan ekonomi beliau mengalami banyak sekali guncangan, dan beliau juga berusaha untuk survive, berusaha untuk bertahan hidup dengan segala kemampuan yang beliau miliki bersama keluarganya. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kondisi sosial ekonomi yang ada di Stadion Sultan Agung ini. Nah, penjelasan dari Pak Slamet, Pak Pur, menurut saya sudah bisa memberikan gambaran yang baik untuk kita semuanya tentang kondisi kehidupan ekonomi sosial yang ada di Stadion Sultan Agung dan juga di sekitarnya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.